Video kali ini akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Untuk membahas kesetimbangan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis reaksi berdasarkan arahnya. Reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada reaksi satu arah atau reaksi reversible. Pada reaksi ini, produk yang terbentuk tidak dapat diubah menjadi reaktan. Dan dalam penulisan persamaan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan tanda panah satu arah. Contohnya adalah reaksi NaOH plus HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, dalam persamaan reaksi ini, tanda panah yang digunakan adalah tanda panah satu arah, yang menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi reversible, sehingga NaCl dan H2O yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi NaOH dan HCl. Reaksi yang berikutnya adalah reaksi dua arah atau reaksi reversible, yang juga disebut dengan reaksi dapat balik. Nah, pada reaksi ini, produk yang terbentuk dapat bereaksi kembali menghasilkan reaktan, dan dalam penulisan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah. Contoh reaksinya adalah reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, dari persamaan reaksinya kita dapat melihat tanda panah yang digunakan adalah tanda panah dua arah, sehingga reaksinya bersifat reversible atau dapat balik, sehingga SO3 yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi SO2 dan O2. Selanjutnya, kesetimbangan dinamis. Keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Dengan ciri-ciri pertama, reaksi bersifat dua arah dan berlangsung terus-menerus. Kedua, reaksi terjadi pada ruang tertutup serta suhu dan tekanannya tetap. Ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, atau dapat dikatakan juga laju ke kanan dengan laju ke kiri. Keempat, tidak terjadi perubahan makroskopi, yaitu perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata, sehingga reaksi seolah-olah sudah menjadi selesai. Nah, akan tetapi tetap terjadi perubahan secara mikroskopis, yaitu perubahan pada tingkat partikel yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Secara grafik, perubahan konsentrasi reaktan dan produk dari awal reaksi hingga tercapainya kondisi kesetimbangan dinamis dapat digambarkan pada kondisi awal reaktan dalam kondisi maksimum, sedangkan produk belum terbentuk setelah reaksi berlangsung. Konsentrasi reaktan akan menurun dan konsentrasi produk akan bertambah, sehingga suatu konsentrasi produk dan reaktan terlihat konstan, di mana reaktannya tidak mengalami penurunan lagi dan produknya tidak mengalami kenaikannya. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis. Selanjutnya, kesetimbangan dinamis dapat dibagi berdasarkan perbedaan wujud zatnya. Dalam hal ini terdapat dua jenis kesetimbangan dinamis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita bahas satu persatu. Untuk kesetimbangan homogen, seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Contohnya, untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini di mana seluruh zat yang ada sama-sama berwujud gas. Adapun untuk kesetimbangan heterogen, zat-zat yang terlibat di dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda. Contohnya, V3O4 ditambah
ditambah 4CO menghasilkan 3V ditambah 4CO2, V3O4 dan V berwujud solid, sedangkan CO dan CO2-nya berwujud gas. Selanjutnya, pada saat terjadi keseimbangan dinamis, ada beberapa kemungkinan perubahan konsentrasi pada reaktan dan produknya. Contohnya, pada kesetimbangan reaksi P ditambah I menghasilkan R dan S. Kemungkinan pertama adalah pada kondisi kesetimbangan konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan, seperti yang terlihat pada grafik pertama. Kemungkinan yang kedua, konsentrasi produk yang terbentuk lebih kecil daripada konsentrasi reaktan, seperti pada grafik kedua. Kemungkinan yang ketiga, konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan. Nah, dari ketiga kemungkinan ini terlihat bahwa jumlah reaktan dan produk ketika mencapai kesetimbangan adalah konstan yang ditunjukkan dengan grafik yang sudah stabil, sehingga perbandingan jumlah reaktan dan produknya juga bersifat konstan. Nah, perbandingan jumlah reaktan dan produk dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan yang terdiri dari dua jenis, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan dengan Kc dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yang dilambangkan dengan Kp. Yang pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Konsep tetapan kesetimbangan dikemukakan oleh Cato Maximilian Goldwert dan Peter Woet, dua ahli kimia asal Norwegia, yang menyatakan bahwa dalam reaksi kesetimbangan berlaku hukum kesetimbangan yang berbunyi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai nilai konstan. Dalam kesetimbangan homogen, rumus Kc dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat di dalam reaksi. Contohnya, untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, reaktannya adalah NH2 dengan koefisien 1 dan H2 dengan koefisien 3, sedangkan produknya adalah NH3 dengan koefisien 2, sehingga Kc-nya sama dengan konsentrasi produk, yaitu NH3 pangkat 2. Lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan, reaktannya yaitu konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat koefisiennya, yaitu pangkat 3. Untuk kesetimbangan heterogen, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jika sistem terdiri dari campuran gas dan padatan, maka zat akan diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud gas saja. Kemudian, jika sistem terdiri dari campuran larutan dan padatan, maka zat akan diperhitungkan hanyalah zat yang berwujud larutan saja. Contohnya, untuk reaksi 5CO gas ditambah I2O5 solid atau padatan menghasilkan I2 gas ditambah 5CO2 gas. I2O5-nya berfasa padat sehingga tidak diikutkan dalam persamaan Kc. Maka Kc sama dengan konsentrasi I2 pangkat 1 dikali konsentrasi CO2 pangkat 5 dibagi konsentrasi CO pangkat 5. Nah, yang perlu diingat adalah konsentrasi zat yang dimasukkan dalam persamaan Kc ini adalah konsentrasi dalam bentuk molaritas. Pada saat reaksi sudah setimbang, artinya jika nanti terdapat soal di mana data yang diketahui adalah kondisi awal dari reaktan, maka perlu dicari terlebih dahulu
terdapat sistem kesetimbangan berikut. 2HI gas terurai menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Jika pada kesetimbangan terdapat 0,02 mol HI, 0,01 mol H2, dan 0,1 mol I2, tentukan harga Kc dari reaksi tersebut. Nah, dari soal ini, data yang diketahui adalah volume dan jumlah mol dari zat-zat dalam keadaan setimbang, sehingga kita perlu mencari konsentrasi molar dari zat-zatnya terlebih dahulu. Diingat kembali bahwa rumus molaritas adalah mol per volume, sehingga untuk konsentrasi molar HI adalah mol HI yaitu 0,02 mol dibagi volume yaitu 1 liter, sehingga 0,02 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,02 molar. Untuk H2, konsentrasi molarnya adalah mol H2 yaitu 0,01 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,01 molar. Dan untuk konsentrasi I2 juga sama, yaitu molnya 0,01 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,01 molar. Nah, kemudian baru kita hitung nilai Kc-nya. Untuk reaksi 2HI menjadi H2 ditambah I2, reaktannya adalah HI dengan koefisien 2, dan produknya adalah H2 dan I2 yang koefisiennya sama-sama 1. Maka rumus tetapan kesetimbangan Kc-nya adalah konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi I2 pangkat 1 dibagi konsentrasi HI pangkat 2. Nah, kita substitusikan semua konsentrasi molar yang kita dapatkan ke dalam persamaan, sehingga Kc sama dengan 0,01 molar dikali 0,01 molar dibagi 0,02 molar kuadrat. Nah, kita hitung hasilnya adalah 0,025 molar. Terima kasih. Itulah